Indonesia adalah bangsa yang besar, terbentang dari Sabang hingga Merauke, terdiri atas ratusan suku dan ratusan bahasa daerah. Namun di tengah keberagaman itu, ada satu bahasa yang menyatukan semuanya. Bahasa Indonesia. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah bahasa lahir, tumbuh, dan menjadi perekat kebangsaan. Jauh sebelum Indonesia merdeka, bahasa yang kelak kita kenal sebagai bahasa Indonesia telah hidup di Nusantara. Bahasa itu bernama Bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan, bahasa perhubungan, dan bahasa antarbangsa. Sifatnya sederhana, lentur, dan mudah dipelajari sehingga membuatnya diterima oleh berbagai suku dan lapisan masyarakat. Puncak sejarah bahasa Indonesia terjadi pada 28 Oktober 1928. Dalam Kongres Pemuda II, para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan satu tekad. Kami menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keputusan ini bukan kebetulan. Bahasa Indonesia dipilih karena tidak mewakili satu suku tertentu, melainkan seluruh bangsa. Seiring perjalanan bangsa, bahasa Indonesia terus dibina dan disempurnakan. Dimulai dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Suwandi, EYD, hingga Puebi yang digunakan saat ini. Pembinaan bahasa dilakukan agar bahasa Indonesia tetap baku, modern, dan mampu menjawab tantangan zaman. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar suku dan antar daerah. Bahasa ini menghapus sekat perbedaan dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Tanpa bahasa Indonesia, persatuan bangsa yang majemuk ini akan sulit terwujud. Hai, Perkenalkan, nama saya Marsala Fania. dan saya Resya S. Ahmad. Kami mahasiswi dari Universitas Mercu Buana. Kali ini kami akan mewawancarai Mahasiswa dari Universitas Mercu Buana mengenai bahasa Indonesia sebagai panggung kebangsaan. baik, kali ini kita sudah bersama narasumber kita. Boleh perkenalkan dulu? Nama saya Fauzan Ilmanov dari Universitas Mercu Buana, program studi psikologi. Oke, langsung aja ya pertanyaannya. Jadi sebagai mahasiswa, nih langkah apa yang bisa Kakak lakukan untuk tetap melestarikan dan menguatkan peran bahasa Indonesia? Tentunya kita sebagai bagian dari sivitas akademika, sebagai mahasiswa tentunya, peran dalam menggunakan bahasa Indonesia itu sangat penting. Bukan hanya soal tugas yang mana itu harus menggunakan bahasa yang tentunya formal akademis, tetapi sebagai bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang utuh, yang mana itu juga tertuang di dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, yang mana bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jadi menurut saya ini bahasa Indonesia itu mengambil peran penting, alih-alih itu hanya sebagai bahasa akademis atau mungkin kalau sebagai kita mahasiswa mungkin penerbitan jurnal atau mungkin artikel ilmiah, tapi kita juga harus melestarikannya, menggunakannya dengan baik agar mungkin kalau di kalangan kita ini terutama Gen Z yang dia terlalu kuat di literasi digital, tapi literasi dalam bahasa Indonesia yang baik itu sangat kurang. Jadi sebagai mahasiswa tentunya kita harus menerapkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurutmu, bagaimana pengaruh media sosial dan bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa? Kalau untuk dalam penggunaan media sosial dan juga bahasa gaul, pasti itu sangat berpengaruh, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Karena sebagaimana kita tahu, bahasa gaul ini adalah bahasa sehari-hari yang tentunya digunakan dalam komunikasi. Ya, itu fungsinya agar terasa lebih hangat aja, lebih santai dan juga lebih mudah. Tapi di sisi lain kita juga harus ingat bahasa Indonesia ini adalah bahasa persatuan, yang mana
di Indonesia ini ada berbagai macam suku dan budaya, sehingga bahasa Indonesia lah titik temunya, dialah sebagai pemersatu, sehingga bahasa gaul tetap boleh dijalankan, tetapi kita jangan lupa daripada eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri, yang mana menjadi peran penting dalam penggunaan kita di kehidupan sehari-hari, baik itu di media sosial ataupun dalam pergaulan. Terima kasih Kak atas waktunya. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa Universitas Mercu Buana yang akan menjadi narasumber kita. Pertama-tama, perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan nama aku Valin Debian Gaunata, aku dari program studi psikologi. Baik, selanjutnya langsung saja ke pertanyaannya. Sebagai mahasiswa, langkah apakah yang bisa kamu lakukan untuk tetap melestarikan dan menguatkan peran bahasa Indonesia? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tugas kuliah, presentasi, dan karya ilmiah tanpa mengabaikan kaidah IDN. Kita juga harus bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ruang publik dan media digital. Mengkritisi pengguna bahasa asing berlebihan dengan tetap mengutamakan bahasa Indonesia tanpa menutup diri dan bahasa global, menghasilkan karya ilmiah dan konten kreatif seperti artikel, terus juga esai atau media sosial. Dalam bahasa Indonesia juga harus berkualitas dan bernilai edukatif. Menjaga bahasa juga sebagai alat pemersatu dan menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi lintas suku dan budaya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu sebagai mahasiswa, bagaimana pengaruh media sosial dan bahasa gaul terhadap pengguna bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa? Menurut pendapat saya pribadi, media sosial dan bahasa gaul itu berpengaruh besar terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa terutama. Di satu sisi, bahasa gaul membuat komunikasi lebih santai, cepat, dan terasa dekat. Namun di sisi lain juga, jika digunakan berlebihan, hal ini dapat menurunkan ketepatan berbahasa dan juga kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks akademik. Karena itu mahasiswa perlu bijak membedakan penggunaan bahasa santai di media sosial dan bahasa formal dalam situasi resmi agar fungsi bahasa Indonesia tetap terjaga. Baik, terima kasih Kak untuk waktunya. Sama-sama. Selain sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan resmi sebagai bahasa negara. Kedudukannya diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan dokumen resmi negara. Di era globalisasi dan digital, bahasa Indonesia menghadapi tantangan baru. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan dan menurunnya penggunaan bahasa baku menjadi perhatian bersama. Namun di sisi lain, generasi muda juga menjadi harapan melalui karya kreatif berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah identitas, pemersatu, dan simbol kedaulatan bangsa. Menjaga bahasa Indonesia berarti menjaga jati diri Indonesia.